Selamat siang pemirsa channel Cinta Nusantara Negeriku. Hari ini Rabu 5 Februari 2025, kami berada di Pengadilan Negeri Depok untuk meliput giat firma hukum Abdi Nusantara mendampingi sejumlah warga Eksetu Krukut guna meminta kepastian waktu pembayaran uang ganti kerugian, mengingat lebih dari 1,5 bulan yang lalu, yakni pada tanggal 17 Desember 2024, telah menyerahkan kelengkapan berkas-berkas yang disyaratkan Pengadilan Negeri Depok untuk menerima pembayaran uang ganti kerugian. Namun, hingga saat ini, Pengadilan Negeri Depok belum memberikan kepastian waktu pembayarannya, sementara ada kelompok warga Eksetu Krukut lain yang menyerahkan berkas belakangan justru telah menerima pembayaran uang ganti ruginya. Karena itu, warga Eksetu Krukut bersama kuasa hukumnya, para advokat pada firma hukum Abdi Nusantara, mempertanyakan apa dasar Ketua Pengadilan Negeri Depok dalam menentukan siapa warga yang duluan atau belakangan dibayarkan uang ganti kerugiannya. Inilah liputannya. Bang, izin bang, bertanya bang. Ini ada acara apa nih bang di pengadilan? Bang? Ya, silakan Pak Ustaz. Hari ini kita hadir di pengadilan dalam rangka untuk mempertanyakan tentang jadwal pembayaran uang tol cukup yang dikondisikan karena perkaranya sudah beres. Kemudian juga beberapa orang yang sudah mencairkan informasinya. Untuk itu kita mohon kejelasan kepada kedua pengadilan. Di samping itu bahwa kita juga hari ini berkirim surat kepada KPN dalam rangka untuk mempertegas tentang maksud dan tujuan kita pada hari ini, dan kalau bisa pada hari ini kita juga bisa menghadap bertemu dengan KPN guna memperoleh kejelasan, gitu Pak. Nah, gitu. Yang ini yang kasus yang sudah agak lama juga bang ya, ditunggu ya. Masalah tol yang di Krukut ini kan bang ya? Ya benar, kalau terkait dengan kasus ini ya memang termasuk kasus yang paling lama saya tangani, karena kan kita menghadapi 2 kali gugatan yang sebenarnya itu tidak perlu terjadi, tapi inilah kondisi ya kan, bagaimana di hukum kita ini yang mudah sekali dipermainkan seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah beres semuanya. Menyambung apa tadi yang rekan sampaikan terkait masalah uang ganti kerugian tol Krukut. Kita berharap secepatnya, karena mengingat permasalahan ini mulai di tahun 2018 sampai hari ini kurang lebih sudah 7 tahun. Bahkan klien kita ini sebagian ada yang sudah meninggal. Kejengkelan kita itu ketika syarat-syarat dari pengadilan Depok kita sudah penuhi, bahkan lebih awal. Namun yang membuat kita jengkel dan semua klien kita ini ya, masa orang duluan. Kita ini berharap transparansi lah, kiranya ada percepatan lah, jangan nanti ada lagi dampak-dampak yang terjadi terhadap klien-klien kita yang menunggu ganti rugi ini. Warga barangkali Bang Bowo tuh sampaikan boleh. Iya bang Bowo, gimana komentarnya? Oh ya, sebetulnya kita warga Krukut ini sudah sangat jenuh ya untuk nunggu pembayaran gaji kita. Istilahnya gini, kita tuh putusan Mahkamah Agung itu di setahun yang lalu, iya kan? Dan kita kemarin itu bulan awal Desember kita sudah dikumpulkan untuk pengesahan ulang, ya pengesahan untuk pembayaran. Tapi ini sudah masuk di 1 bulan ya, Februari awal, sampai sekarang masih belum. Sementara kalau dari administrasi kuasa hukum kita sudah memenuhi semua. Nah justru kita bingung, ini ada apa sebetulnya?
Nah, kita hanya minta tolonglah kepada pemerintah, terutama untuk ketua PN itu biar lebih terbuka lah ke masyarakat. Ada apa sebenarnya kita ditahan ini nggak dibayar-bayar? Kita hanya berharap bisa lebih cepat dan bisa lebih mengerti. Itu aja. Ya, saya mohon dengan sangat Bapak Kepala PN Depok itu berpikir yang baik deh Pak. Mana yang duluan, mana yang belakangan. Toh kita sudah komplit semuanya dari Pak Firma Hukum Pak. Mohon Pak ya diperhatikan, kita nih orang nggak mampu Pak. Ya, untuk Pak Yakub komentarnya. Baik, terima kasih. Jadi hari ini kita bersama dengan warga datang ke PN Depok sebagaimana disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi untuk mempertanyakan kepada PN Depok khususnya ketua pengadilan ya, karena dalam hal uang yang dikonsinyasi pembayaran kepada pihak yang berhak itu kewenangannya ada di ketua pengadilan. Nah, untuk pembayaran ganti kerugian tersebut ini memang didasarkan pada Perma 2024 di mana verifikasi berkas ya tidak lagi dilakukan oleh PN tapi langsung oleh pihak PN kira-kira begitu. Nah, proses verifikasi tadi panjang segala macam kita maklumin lah ya. Jurusita punya pekerjaan pokok yang tidak bisa ditinggalkan juga. Kadang-kadang sampai jam 9 dan seterusnya. Jadi yang terakhir ini kita hanya mempertanyakan dasar pertimbangan dari Ketua PN Depok ini dalam hal menentukan nomor urutan pembayaran kepada pihak yang berhak. Apa dasarnya? Mengingat dari Firma Hukum Nusantara ini jauh sebelum ada undangan verifikasi tanggal 19 Desember, tanggal 17 kita sudah duluan memasukkan berkas. Bahkan klien kami ini sempat juga mempertanyakan karena pihak-pihak yang lain, warga-warga yang lain nggak ada yang buat. Kita seperti bikin sporadik, beda nama dan seterusnya begitu. Praktis pada tanggal 23 Desember sudah lengkap semua. Kita isi penambahannya ya, penambahan dari form isian yang dari PN itu sudah kita isi semuanya, kita serahkan. Saya kebetulan juga monitoring pihak-pihak mana yang sudah memasukkan, sudah kemudian seterusnya. Jadi menurut hemat saya dan faktanya juga ada, Bang, ini tanda terimanya ada. Yang pertama menyerahkan beliau tanggal 17 Desember, artinya 2 hari sebelum ada undangan verifikasi dari PN itu sudah menyerahkan. Nah yang berikutnya kelengkapan tambahannya 23 Desember saya menyerahkan. Artinya dibandingkan dengan yang lain kita lah yang paling dulu ya melengkapi berkas yang diperlukan sebagai syarat untuk dapat menerima uang ganti kerugian. Nah cuman sampai saat ini khususnya kami ini belum mendapat kepastian kapan klien kami ini akan dibayarkan. Sementara kita melihat ada pihak yang berhak yang lain yang menyerahkan berkasnya belakangan dari mulai Senin kemarin sudah ada yang menerima uang ganti kerugian. Itulah yang kemudian kita mau pertanyakan kepada KPN, dasarnya apa menentukan si A duluan, si B belakangan dan seterusnya begitu. Karena pengadilan ini kan termasuk dalam lembaga pelayanan publik. Sekarang abang lihat di mana aja parkir aja segala macam itu sudah pakai nomor antri, dari sini nomor antri gitu loh. Jadi semestinya ya berdasarkan siapa yang menyerahkan duluan paling komplit berkasnya kan begitu. Nah, kalau diukur dari itu kami paling duluan gitu. Yang terakhir ya kita udah sampaikan melalui surat, tapi tadi udah koordinasi dengan pihak jurusita. Kalau diperkenankan kami sangat berharap untuk bisa ketemu dengan KPN supaya warga atau klien ini bisa mendengar langsung. Kira itu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya baru keluar dan menghadap KPN di ruangan verifikasi pembayaran. Di situ masih ada grup Irfan, ada Pak Jurusita juga dari BPN. Bahkan saya pun tidak duduk. Saya menyampaikan selain memang ada keluhan dari klien juga, menurut saya juga tidak punya akal sehat juga. Karena kita sampai sekarang belum ada kepastian kapan tanggal hari untuk dibayarnya. Nah, kemudian pertanyakan dasar ya pertimbangan dari KPN. Kalau dari sisi kelengkapan data, datanya tanda terimanya ada kok. Pertama tanggal 17 beliau menyerahkan. 2 hari sebelum ada undangan verifikasi sudah kita buat. Dan Bapak Ibu ngerasain kan diajakin sama warga Krukut kan. Orang senang-senang kita bikin sporadik segala macam kan gitu. Terus lengkap semuanya di tanggal 23 Desember. Saya pantau sampai saat itu belum ada yang menyerahkan. Jadi kita duluan sampai kita duluan. Gitu. Nah sekarang tiba-tiba
Dari mulai Senin kemarin sudah ada mulai yang dipanggil untuk pembayaran. Kita ini sama sekali jadwal aja belum ada gitu loh. Makanya kita pertanyakan dasar PN menentukan urutan siapa yang duluan dibayar dan siapa belakangan itu kita tanyakan. Dan dari jawaban KPN muter-muter bahwa ini lama, ini satu ini lama. Bukan soal itu, kita paham bahwa itu lama, iya. Itu saya bisa prediksi bang, ya. Kan berapa orang memakan waktu berapa lama kalau sudah lengkap kan begitu tuh. Bikinlah schedule-nya, misalnya grup Abdi Nusantara tanggal berapa, seperti apa, jadi ada kepastian kan gitu. Ya jadi orang hidup kan bukan hanya untuk ini, banyak keperluannya. Padahal kayak bang Beli misalnya dari luar kota dan seterusnya. Jadi ada kepastian buat kita. Nah kalau seperti yang sekarang berjalan, kita nggak tahu dasarnya apa. Kita udah duluan melengkapi, kemudian tiba-tiba orang sekarang dibayar duluan. Kan jadi timbul tanda tanya buat kita kan gitu. Iya, benar. Ya, Kecemburuannya tinggi banget. iya kecemburuan tinggi. Jadi apa yang saya lakukan dengan laporan ini bukan hanya untuk sekedar masalah uang ya, tapi maksud saya adalah negara-negara kita mau mewariskan kepada anak cucu kita supaya pelayanan publik dimanapun itu supaya lebih transparan. Berarti ini negara kepastian ya, KPN saya bilang itu. Ya nunggu ini banding dulu biar selesai Pak. Artinya kepastian dan dasar untuk menentukan itu nggak terjawab.